Assalamualaikum, welcome back to my channel. Buat yang baru nemu video ini, terima kasih sudah klik ya. Video kali ini masih ngabisin stok lama. Kita intip lagi yuk kamar termurah hotel mewah. Dan hotel mewah kali ini adalah salah satu hotel yang ada di kawasan Nusa Dua, yaitu The Apurva Kempinski Bali. Kita nginep di sana di bulan November 2020. Tapi aku mau minta maaf dulu karena tidak semua stok videonya itu bentuknya landscape ya. Jadi ada beberapa yang potret atau berdiri. Ini dia, kita sudah sampai di gerbang masuknya. Langsung disambut sama bunga-bunga cantik yang di bawahnya adalah area drop off. Jadi kita begitu turun udah langsung disuruh cuci tangan. Udah gak perlu pusing soal parkir karena udah diurusin sama pihak hotel. Dan mata kita langsung dimanjakan sama kolam ikan yang cantik banget. Wah, anak aku dari pintu depan aja udah bahagia sih ini. Ini adalah aturan-aturan prokes yang harus kita patuhi selama di sana. Buat ke lobbynya kita masih harus jalan lagi. Ini dia lobby hotelnya. Kesan pertama yang aku dapetin begitu masuk ke lobby ini adalah megah banget. Ini adalah lobby termegah yang pernah aku lihat kayaknya. Wow. Dan dari lobbynya aja kita udah disuguhi pemandangan laut yang cantik banget, Masya Allah. Konsepnya tuh jadi kayak semacam ada candi-candiannya gitu. Apa sih namanya? Kalau aku sih ngeliat itu kayak candi ya. Dan ini tempat buat duduknya aja tuh sampai ada ukiran-ukirannya gitu. Oke, dan aku menikmati welcome drinknya itu sambil proses check-in. Karena sejujurnya ini check-innya lama banget, tapi memang ada alasannya karena ada screening COVID-nya dulu. Jadi kita kayak harus ngisi surat pernyataan terkait COVID. Keluar dari lobby, kita bisa lihat pemandangan hotelnya yang speechless deh aku. Karena lobby hotel ini tuh ada di atas, jadi keseluruhan hotelnya bisa kita lihat gitu. Disuruh bobo siang di sini aja kayaknya betah deh. Wow. Oke, lanjut. Ini adalah lorong menuju lift dan kamar kita tuh kebetulan emang jauh banget ya dari lobby. Dan di sini juga disediakan kursi. Jadi kalau misalkan kelamaan nungguin liftnya, tenang, nggak akan kepegelan. Dan sambil lihat pemandangan juga tentunya. Masya Allah. Masuk ke dalam liftnya, tetap dong ya ada ukiran-ukiran dan juga disediakan hand sanitizer. Dan selamat datang di kamar kita, yang mana ini adalah tipe kamar termurah di hotel ini. Kita ketemu lagi ya sama yang mirip candi ini. Sebelah kiri dari pintu masuk itu langsung area lemari. Hangernya banyak banget, jadi minder padahal nginepnya cuma 1 malam. Terus ada goodie bag, kemudian ada berangkas dalam kamar, dan paling bawah tentu saja ada obat nyamuk. Lanjut, sebelah kanan dari pintu masuk itu adalah area sofa, dan hiasannya lucu banget, ada gong. Kemudian ada kasur, ukuran kasurnya king size, dan di depannya ada TV, yang di bawahnya adalah lemari. Kemudian kita masuk ke kamar mandi. Pertama masuk aku salah fokus sama lantainya, glowing banget, licin parah, kalah ini muka sama lantai. Oke, kita masuk ke pintu pertama. Dan ini adalah area shower. Dan tentu saja sudah disediakan sabun mandi dan lain-lainnya. Kita lanjut ke pintu kedua dan ini adalah area klosetnya. Di sini kita hanya cukup untuk mendekat aja dan dia akan dia kebuka sendiri karena dia adalah smart closet. Jadi dia pakai sistem sensor. Dan di sampingnya ini adalah tombol-tombol untuk bilas. Perkara bilas doang tombolnya banyak banget ya, tapi tombolnya masih cukup untuk dimengerti kok. Ada telepon juga. Lanjut ke area wastafel. Kita di sini mau lihat di kotak hitam ini adalah peralatan mandinya. Isinya cukup lengkap ya, standar hotel bintang 5. Ini review singkat aja ya guys, karena aku pun baru sadar setelah edit video ini. Oh, ternyata lemari bawah wastafel ini nggak ada videonya ya. Lemari bawah TV juga. Kemudian di samping wastafelnya ada bathtub. Kita lihat di sebelah sana di meja pojokan samping bathtub itu ada sampo, conditioner, shower cap, dan pad buat gosok-gosok mandi. Geser lagi ke sebelahnya ada timbangan sendal dan bathrobes. Nah coba, mandi aja pemandangannya cakep banget. Lanjut, sebelah kiri dari pintu kamar mandi itu ada meja kerja. Kemudian kita lihat balkonnya.
Di sebelah kirinya itu ada sofa, dan di sebelah kanan itu sebetulnya ada jemuran, tapi ternyata nggak kerekam. Sama kayak minibarnya, nggak bisa ditampilkan di sini karena ini video lama, jadi sebagian udah kehapus, harap maklum ya. Tapi ada kok minibarnya. Selesai room tour, kita ternyata udah disediakan welcome fruit, masker, dan hand sanitizer. Setelah istirahat sebentar, kita jalan-jalan sore mau ke Coral Restaurant. Mungkin udah banyak yang tahu ya Coral Restaurant. Dia adalah restoran pertama di Bali yang underwater. Jadi dia ada di dalam akuarium gitu. Waktu kita nginep di sana, Coral Restaurant ini bukannya cuma untuk dinner doang, tapi ternyata sekarang udah bisa mulai dari lunch sampai dinner. Untuk lunchnya sendiri buka dari jam 12 sampai jam 3 sore, dinnernya itu dari setengah 6 sampai setengah 11 malam. Karena kita kesana itu akhir 2020, belum ada lunchnya, jadi sore itu kita masih bisa jalan-jalan ke sana buat lihat-lihat ikan atau foto-foto. Karena ini khusus untuk dinner doang kan dulu. Ya tapi karena kita kesananya sore, jadi kayak agak keburu-buru gitu, karena merekanya juga udah mulai mempersiapkan buat yang mau dinner. Abis lihat-lihat Coral Restaurant, lanjut kita mau ke pantai. Buat ke pantainya ini lumayan jauh, tapi nggak akan berasa karena pemandangan kanan kirinya tuh cakep banget. Ya lumayan berasa sih capek, tapi kayak udah sampai lagi gitu. Di sebelah kanan kita ini kayak ada ruangan dan ada tangga menuju ke bawah. Itu adalah ruang untuk ganti. Jadi kalau misalkan pengen main jalan-jalan di hotel terus pengen berenang juga, bisa langsung dibawa aja sih baju renangnya, dan bisa ganti langsung di ruang gantinya. Kayak kita, makanya kita bawa gembolan. Itu udah persiapan mau berenang biar nggak bolak-balik ke kamar, karena kamarnya kan lumayan jauh. Bisa dilihat di sebelah kanan kita ini ada kolam renang yang gede banget, tapi di sini emang kolamnya gede-gede ya. Dan sampailah kita ke pantainya. Dan pas lihat pantainya, anak aku kecewa sih, karena jujur aja dia tuh kan suka banget main ombak, dan di sini tuh nggak ada ombaknya. Ya memang kawasan Nusa Dua itu terkenal sama pantainya yang tenang, tapi nggak nyangka setenang ini juga sih. Ini bener-bener nggak ada ombak, cuma riak-riak air doang. Jatuhnya jadi kayak kolam doang ya. Kecewa nggak bisa main ombak, ya udah akhirnya kita memutuskan untuk berenang aja. Yang penting mereka bisa main air deh. Belum sampai ke kolam renang, dia sudah menemukan sumber air lain yang membuat dia bahagia. Iya, dia main air yang buat nyiram rumput. Ya ampun. Walaupun ini backlight, tapi tetap di videoin ya, biar dia tahu nanti udah gede bisa lihat sereceh apa sih dia waktu kecil. Ngelihat dia main air sebahagia itu jadi kayak pengen ikutan gitu orang tuanya. Tapi malu ya, norak gitu jadi jatuhnya. Kalau dia sih kelihatannya kayak ya happy-happy aja. Udah kenyang siram-siraman air, kita mau ke kolam anak dan melewati chapel, tapi nggak sempat masuk ke sana sih aku. Karena jujur udah capek banget sih. Kita nginep di sini tuh udah hari terakhir, jadi sebelum pulang kita pengen santai-santai dulu karena sebelumnya kita udah main ke sana kemari nih di Bali. Nah ternyata sampai sini hotelnya gede banget. Jadi kita explore hotel ininya nggak maksimal gitu karena hanya mengandalkan tenaga-tenaga yang tersisa. Dan ini kita udah sampai di area kolam renang anaknya. Dari area kolam ini kita bisa sambil lihat kemegahan bangunan hotelnya. Di kolam anaknya juga tentu ada perosotannya dong. Perosotannya juga nggak terlalu tinggi, jadi menurut aku ini aman banget sih. Ngelihat kakaknya main perosotan, tentu saja adiknya juga pengen ikutan. Dan ini perosotannya juga nggak cuma satu, jadi di sebelahnya itu masih ada lagi. Terus ini kayak ada ember yang nyiram-nyiram gitu loh. Apaan ya ini namanya? Ya pokoknya kayak gini lah. Dan itu cukup bikin anak aku seneng banget sih. Jadi bikin tambah betah ya buat main air. Susah banget diajak udahan. Dan inilah penampakan dari jauh area kolam renang anaknya, gede banget kan. Dan di belakang sana itu kayak ada tangga ke atas gitu. Setelah selesai berenang dan bilas, aku kepo, akhirnya aku menelusuri dan ternyata inilah isinya. Ini tuh jadi kayak kolam cantik gitu ya, kolam hias yang gak ada ikannya. Dari kolam cantik ini ada tangga lagi menuju ke atas. Dan mohon maaf nih aku menyerah, gak sanggup. Kita putar balik aja, turun dan di sebelah kanannya ada playground.
Agak kesel sih kenapa kita nemu playgroundnya udah sesore ini gitu. Jadi anak-anak tuh kurang puas mainnya. Dan buat permainannya juga bisa dilihat di sini ya, cukup lengkap. Dan selain playground yang di luar ini juga mereka tuh ada kids clubnya ya. Jadi kayak yang permainan anak tapi di dalam ruangan gitu. Tapi sayang banget kita nggak sempat ke sana. Sudah keesokan paginya, kita bisa lihat pemandangan hotel sebelah dari kamar. Karena kalau misalkan kita mau dapat pemandangan Hotel Kempinski-nya dari balkon itu adalah tipe kamar yang setingkat di atas ini. Tapi dari kamar termurahnya aja itu kita udah dapat view yang oke banget sih. Kita nggak bisa dapat sunset di sini, tapi kita bisa lihat sunrise dan ada sedikit lautnya. Cakep banget ya. Lanjut, kita mau sarapan. Seperti biasa, sebelum masuk ke restonya, kita akan disambut oleh petugas untuk dicek suhu dan menggunakan hand sanitizer terlebih dahulu. Oh ya, untuk malamnya kita nggak makan dari hotel, kita bawa dari luar seperti biasa. Terus dibawa ke hotel ini, memang untuk hotel ini tuh kayak agak ketat gitu aturannya. Kita nggak boleh order ojek online ataupun bawa makanan dari luar. Ya kecuali kita mau keluar hotel lagi ya buat cari makan. Tapi karena kita udah bawa, akhirnya diizinkan dengan syarat kita harus mengisi surat pernyataan bahwa kalau misalkan ada apa-apa ya udah bukan tanggung jawab hotel gitu. Karena ini kan masa pandemi ya waktu itu alasannya. Jadi mereka benar-benar sangat menjaga kehigienisan. Prokesnya ketat banget. Karena ini udah lumayan panas, kita memutuskan untuk sarapan di dalam karena biar adem aja ya, ada AC. Dan yang ditutup terpal biru ini, bawahnya itu adalah Coral Restaurant. Restoran underwater yang kemarin kita lihat itu loh. Oke, sekarang kita mau keliling-keliling lihat makanannya. Nah, ini salah satu yang aku suka kalau nginep di hotel bintang 5, itu muter-muterin lihat makanannya ada apa aja sih. Karena makanannya bener-bener selengkap itu. Dan yang aku seneng di sini walaupun masa pandemi, mereka makannya tetap buffet kayak gini. Karena kan hotel lain tuh rata-rata udah ala carte ya. Jadi kayak nggak bisa keliling-keliling kayak gini. Ini nemu lagi hotel yang bisa keliling cari makanan tuh, aduh asik banget sih. Tapi walaupun mereka sarapannya buffet, kehigienisannya tuh benar-benar terjaga. Kita diambilin gitu makannya. Dan walaupun diambilin itu porsinya tetap banyak, nggak pelit. Oke, wajah bahagia yang sudah kenyang ini mau nemenin anaknya kids activity. Kita balik lagi ke Coral Restaurant. Jadi dia itu kalau misalkan malam itu kan fungsinya sebagai tempat dinner romantis ya. Tapi kalau misalkan pagi hari itu dijadikan tempat kids activity. Di sini anak-anak bakal diajak tour buat lihat berbagai macam ikan. Ada lebih dari 300 hektar ikan yang kategorinya dibagi menjadi 3 berdasarkan makanannya. Yang pertama adalah ikan-ikan yang makan daging. Biasanya ikan yang makan daging itu rahang atasnya sama rahang bawah di mulutnya itu berbeda. Untuk kids activity ini dimulai pada jam 9.30 sampai dengan jam 10 pagi. Ada ikan hiu. Nah, ikan hiu ini rahangnya berbeda. Rahang bagian atas sama rahang bagian bawahnya. Jadi ikan hiu ini adalah pure predator. Nah, kalau yang ini kategori yang kedua. Kategori yang kedua adalah ikan-ikan yang makannya ikan-ikan yang bisa makan daging dan makan tumbuh-tumbuhan. Contohnya seperti ikan ini. Tapi aku kurang tahu deh sekarang masih ada kids activity ini apa enggak ya. Dan ini ada penyelamnya juga, jadi kayak dia ngasih makan ikan gitu atau apa ya, gak ngerti deh. Pokoknya jadi bikin si ikannya tuh ngumpul kayak gitu. Serius ini asik banget, aku aja tuh sampai kayak serius perhatiin gitu, jadi berasa belajar biologi. Sebetulnya sih pengen banget ya bisa dinner di Coral Restaurant ini, tapi kondisi aku saat itu tidak memungkinkan karena aku bawa satu anak kecil dan satu bayi. Karena anakku yang kedua waktu itu masih bayi ya, sekitar 1 tahunan, dan itu udah dipastikan kondisi dinernya nggak akan kondusif, akan bener-bener heboh, rame, dan aduh berantakan pasti mejanya. Belum bisa dinner di sana nggak masalah, kita abadikan dulu aja momen kids activity kemarin. Abis selesai kids activity, kita mau ke pantai. Ya ini emang panas banget sih, kayaknya siang-siang kurang tepat ya kalau ke pantai. Tapi ya nggak apa-apa, sebelum kita pulang kita mau jalan-jalan dulu. Dan di sini kita bisa nemuin ada stand es krim dan juga ada air minum. Jadi kalau misalkan kita abis dari pantai atau mau ke pantai dan kita kehausan, itu udah disediain dong minum, nggak perlu lagi capek-capek bawa minum sendiri.
Ini keren banget sih, jadi bener-bener detail sekecil apapun kayak difikirkan gitu sama mereka buat kenyamanan tamunya. Setelah itu kita langsung check out, dan ini dia lagi dadah-dadah sama hotelnya karena mau pulang. Dan dia agak sedih sih ninggalin hotel ini karena banyak banget yang belum dieksplor. Iya. Oke, sekarang kita spill harganya, dan aku dapat harga ini tuh di November 2020 dan harus banget pakai kode promo biar lebih murah. Dan ternyata harga terbaru di April 2022 ini itu udah sekitar 3,5 sampai 5 jutaan. Cukup itu buat makan 1 bulan, Besti. Tapi ya memang sebanding dengan fasilitasnya. Pas kita kesana kayaknya harga pandemi deh, dan mungkin sekarang udah balik ke harga normal. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.